teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Kusumardani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 200-207-4101. Nah, sekarang di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putih Salju dan 7 Kurcaci. Penasaran kan? Simak baik-baik ya. Putih Salju dan 7 Kurcaci. Di depan jendela, sambil menyulam, seorang ratu muda menunggu kelahiran anaknya. Aku ingin punya putri yang kulitnya putih seperti salju, bibirnya merah seperti darah, dan rambutnya hitam seperti arang. Nih, ratu mudanya. Tak lama kemudian, perutnya terasa sakit dan sang ratu melahirkan putri yang diberi nama Putih Salju. Sayang sekali, sang ratu meninggal beberapa jam setelah itu dan putri kecilnya tinggal sendirian bersama ayahnya. Beberapa tahun kemudian, sang raja menikah lagi dengan wanita yang sangat cantik tetapi jahat. Wanita itu memiliki cermin ajaib yang ditanyainya setiap hari. Cermin, cermin, siapa yang paling cantik di negara ini? Kaulah yang paling cantik, jawab cermin itu. Ini wanita yang jahat tadi. Ketika ayahnya meninggal, Putih Salju sudah dewasa dan sangat cantik. Dengan iri, sang ratu bertanya pada cermin ajaibnya, "Kau sangat cantik yang mulia, tapi Putih Salju lebih cantik daripadamu." Sang ratu sangat marah. "Matilah kau, putih salju," teriaknya. Sang ratu memanggil prajuritnya. "Bawa sang putri ke hutan dan bunuh dia di sana. Bawakan jantungnya padaku dalam kotak." Sang prajurit yang ketakutan undur diri untuk melakukan tugas yang diberikan padanya. Dalam hutan, sang prajurit tidak berani membunuh gadis muda itu. "Larilah, Putri Salju. Sang ratu ingin membunuhmu. Jangan pulang lagi ke istana." Untuk membohongi sang ratu, prajurit itu membawa pulang jantung binatang liar yang dibunuhnya. Ini ada gambarnya. Putih Salju lari jauh sekali. Dengan terengah-engah, kelelahan dia berhenti di pohon ek. Dia terisak-isak sedih. Untunglah kelinci-kelinci, bajing-bajing, dan rusa-rusa ada di sana untuk menemani dan menghiburnya. Mereka mengantarnya ke padang terbuka. Di sana berdiri sebuah pondok. Dengan agak takut, akhirnya Putih Salju memutuskan mengetuk pintunya. Pondoknya seperti ini ya, teman-teman. Ternyata tidak ada yang membukakan pintu, sehingga Putih Salju memutuskan untuk masuk saja. Bagian dalam pondok itu serba kecil, kursi-kursi kecil, meja mungil, cangkir-cangkir mini. Sementara menunggu pemilik pondok itu kembali, Putih Salju merapikan perabotnya dan membersihkan pondok tersebut. Setelah itu, Putih Salju tertidur. Penghuni misterius pondok tersebut, 7 kurcaci yang baru pulang dari tambang, membangunkan gadis asing yang tertidur di situ. Putih Salju menceritakan kejadian yang menimpanya, dan sebagai imbalan pekerjaannya merapikan rumah, 7 kurcaci menawarinya tinggal di pondok mereka. Ini gambar 7 kurcaci.
Tapi suatu hari sang ratu bertanya lagi pada cermin ajaibnya. "Oh ratuku, putri salju masih lebih cantik." "Apa? Dia belum mati?" "Aku terlalu ceroboh." Sang ratu membuat racun yang mematikan. Beberapa gigitan apel enak ini akan membuat putih salju tidur abadi. Hanya cuman seseorang pangeran yang bisa membangunkannya. Sang ratu menyamar menjadi nenek dan pergi ke pondok ketujuh kurcaci. Putih salju tidak mencurigai wanita tua yang menawarkan apel kepadanya itu. Tapi begitu menelan satu gigitan buah tersebut, dia langsung terjatuh ke tanah. Tak bergerak lagi. Para kurcaci muncul, tapi mereka terlambat. Sang ratu sudah menghilang. Para kurcaci sangat sedih melihat keadaan sahabat mereka, putih salju. Mereka membuat peti yang sangat indah dan kaca emas. Mereka meletakkan tubuh putih salju yang tidak bergerak itu di tengah peti kaca yang jernih tersebut, di atas hamparan bunga-bunga putih. Ini gambar peti kacanya. Suatu pagi, seseorang pangeran lewat di tempat terbuka tersebut. Dia terpesona melihat kecantikan si gadis muda. "Siapa yang terbaring itu?" tanya sang pangeran pada kurcaci yang berjaga di sana. "Itu putih salju," kata salah satu kurcaci dengan sedih. Sang pangeran membungkuk, mencium pipi gadis itu, dan putih salju membuka matanya. Putih salju langsung jatuh cinta pada sang pangeran. "Hore! Hidup sang pangeran! Hidup putih salju!" Ketujuh kurcaci sangat gembira. Sang pangeran membawa putri yang cantik itu ke istananya. Kemudian menikah dengannya. Mereka sering mengunjungi para kurcaci yang selalu menerima mereka dengan tangan terbuka. "Apa? Putih salju masih hidup? Cermin jelek, itu tidak mungkin." Sang ratu sangat marah dan melemparkan cerminnya sampai hancur berkeping-keping. Juga menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Ratu yang jahat itu meninggal dalam penderitaan karena terkena racun yang dibuatnya sendiri. Jadi itu teman-teman, dongeng putih salju. Sampai ketemu di video selanjutnya.